Halo Halo semuanya, semuanya, kembali lagi di Programmer. tersesat. Kali ini kita akan membahas korupsi BTS, Kominfo buka suara. Oke, langsung saja ini dia. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny J. Plate telah resmi menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek BTS 4G. Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan tanggapannya terhadap perkembangan ini. Kasus korupsi yang menjerat Johnny J. Plate terkait dengan penyediaan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo pada tahun 2020 sampai 2022 diperkirakan kerugian negara mencapai 8 triliun. Kerugian keuangan negara tersebut melibatkan tiga hal, yaitu biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Kementerian Komunikasi dan Informatika menghormati dan mematuhi seluruh proses hukum yang sedang berlangsung dalam kasus dugaan korupsi proyek Best Transceiver Station atau BTS, Badan Layanan Umum, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti. Pernyataan ini disampaikan oleh Kominfo melalui siaran pers pada Rabu 17 Mei 2023. Selanjutnya, Kominfo akan terus melanjutkan program dan layanan yang telah dilaksanakan seiring dengan berjalannya proses hukum terhadap Joni. Meskipun dalam proses hukum, Kementerian Kominfo akan tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ungkapnya. Sebelumnya dilaporkan setelah menjalani pemeriksaan untuk ketiga kalinya, Kejaksaan Agung meningkatkan status Menkominfo Joni J. Plate dari saksi menjadi tersangka. Joni langsung dibawa menggunakan mobil tahanan dengan menggunakan rompi berwarna pink. Joni akan ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung selama 20 hari ke depan. Ia dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, tindak pidana korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, itu artikel pertama kita dan kita lanjut ke artikel kedua ya. Jadi tolong siapkan kuping kalian dengan baik ya. Oke. Nah, artikel kedua, Mahfud MD PLT Menkominfo, beredar rumor Haritanu bakal duduki Menkominfo baru. Juni J. Plate telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek BTS. Mahfud MD Menko Polhukam ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo. Sementara rumor mengenai Haritanu Sudibyo juga sedang tersebar. Presiden Jokowi menyatakan PLT-nya adalah Pak Menko Polhukam di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Jumat 19 Mei 2023. Seiring itu muncul spekulasi bahwa Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo akan mengisi posisi tersebut. Namun, ketika ditanyakan kepada Jokowi, ia menegaskan kembali bahwa Mahfud MD adalah PLT Menkominfo. Jokowi menghormati proses hukum terkait kasus proyek BTS yang melibatkan Plate. Ia yakin bahwa Kejaksaan Agung telah bertindak secara profesional dan menolak isu intervensi politik. Seperti yang kita ketahui, Kejagung telah menetapkan Menkominfo Johnny J. Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS. Kejagung memastikan bahwa telah ditemukan cukup bukti untuk menetapkan Johnny sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Dari hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami evaluasi, kami menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti yang menunjukkan dugaan keterlibatan Johnny dalam tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5, ungkap Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jakarta Selatan pada Rabu 17 Mei. Kasus korupsi ini terkait dengan proses penyediaan infrastruktur pendukung BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5
yang dilaksanakan oleh Kemenkominfo pada tahun 2020 sampai 2022. Dugaan kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar 8 triliun. Nah, lalu Haritano tanggapi rumor mengenai dirinya yang disebut bakal duduki Menkominfo baru. Mengenai rumor seputar Haritano Sudibyo, diketahui bahwa sebelumnya dia sempat memiliki pertemuan tatap muka dengan Presiden Jokowi setelah mendampingi rombongan paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia. Haritano menyatakan bahwa ada urusan lain dengan Jokowi setelah acara PSMTI. Hari ini saya punya urusan lain dengan Bapak Presiden. Setelah acara PSMTI selesai, kami sempat berbicara sebentar, kata Haritano di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada hari Senin 15 Mei yang lalu. Haritano menampik bahwa pertemuan tersebut terkait dengan tawaran posisi di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Dia menjelaskan bahwa saat ini fokusnya adalah membangun Partai Perindo. Ah, itu hanya rumor, dari siapa itu? Oh tidak, saya sedang fokus membangun Partai Perindo. Karena membangun partai membutuhkan konsentrasi dan fokus. Jadi tugas saya sekarang adalah membangun partai agar bisa menjadi partai yang besar, kata Haritano. Nah, kita lanjut ke artikel ketiga, yaitu Jokowi instruksikan proyek BTS Kominfo tetap dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan bahwa proyek pengadaan Base Transceiver Station atau disingkat BTS 4G oleh Kominfo akan tetap berlanjut meskipun ada indikasi korupsi yang muncul. Keputusan ini juga merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Dalam rapat internal bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada hari Senin 22 Mei 2023, saya mendapatkan arahan dari Presiden. Oleh karena itu, proyek ini telah didesain sebagai strategi pembangunan dan kebijakan strategis untuk meningkatkan pelayanan sejak tahun 2006. Setiap tahunnya, proyek ini telah berjalan dengan baik dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita akan berusaha dan melanjutkannya, kata Mahfud. Mahfud yang saat ini juga menjabat sebagai PLT Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa proyek pengadaan Base Transceiver Station atau BTS sebelumnya berjalan dengan baik dari tahun 2006 hingga 2019. Namun mengalami kemunduran atau tidak terbangun pada tahun 2020 sampai 2021. Menurut Mahfud, proyek ini perlu dilanjutkan agar menara yang belum terbangun dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak dilanjutkan, maka proyek ini akan berhenti dan pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi rakyat di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku yang merampok hak rakyat ini. Terkait dengan proyek ini, kita akan mencari solusi agar proyek dapat terus berjalan. Jelas Mahfud. Jika pekerjaan kita selama 14 tahun yang telah berjalan baik dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu tidak dilanjutkan, maka semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, arahan dari Presiden agar tidak menghentikannya. Kita terus berusaha agar proyek ini terus berjalan dan juga berusaha mengungkap keberadaan uang yang saat ini masih tidak jelas di mana-mana, ujar Mahfud. Pembangunan Base Transceiver Station akan bagian dari proyek penyediaan layanan 4G di 7.904 desa yang termaksud dalam kategori 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Informasi, disingkat BAKTI, Kominfo, menerapkan sistem kerjasama operasi dengan berbagai operator seluler di seluruh Indonesia. Saat ini, Kejaksaan Agung sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi dalam proyek ini. Kasus ini melibatkan beberapa orang, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, sebagai salah satu tersangka korupsi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaporkan bahwa nilai kerugian negara akibat kasus Bakti Kominfo mencapai 8,03 triliun. Itu dia
artikel terakhir kita dan kita akan langsung react. Oke. Nah itu Jan. Eh tiba-tiba kita dapat berita korupsi BTS ya. Iya nih, parah parah. Ya, jadi sebenarnya kan gue lagi main Instagram gitu lah Jan. Mm-mm. Muncul lah sore-sore gitu. Lah, korupsi BTS. Lah, Johnny J Plate. Langsung saya kontak Anda untuk bahas ini Jan. Waduh, langsung teringat ini ya, apa namanya, search engine Gatot Kaca. Oh iya ya. Dia pernah kan di podcastnya Om Deddy Corbuzier ya. Mm-mm. Untuk search engine Gatot Kaca bilangnya kan you name it ya kita bisa lah search engine Gatot Kaca. Ini mungkin ya. Mungkin kalau salah tolong diperbaiki ya guys ya. Ya seperti itulah Jan ya. Padahal gue nunggu loh. Itu search engine akan ini Jan. Gatot Kaca itu kan. Aduh, aduh. Aduh bingung ya. Ternyata Gatot Kacanya kerupuk. Belum masih dalam perencanaan mungkin Jan. Bapak nggak boleh pesimis. Kita harus optimis dengan program-program eh, yang diutarakan Pak Joni J Plate gitu. Ya sayang sih ya udah ketangkep ya Jan ya. Iya nih, Dan gimana sih? gila Jan, ini proyek 8,3 triliun. Ah, ini gila gila. Tuh duit semua itu ya. Apa Iya tuh. tower semua? Tapi gini loh Jan, kalau kita bicara BTS nih, eh pas gue ceritain ke adik gue, emang BTS Hmm. apa? Ya menara telekomunikasi loh. Nanti kita buat kontennya apa itu menara BTS? Apa tadi? Apa transfer processing Jan? Mhm. Iya Base iya. transfer processing Best station. transfer. Hmm. Nanti kita buat biar kalian nggak bingung lagi BTS. Ini bukan ini ya, bukan K-pop gitu. Nanti kalian mencurigai K-pop dikorupsi, tidak. Nggak seperti itu gitu. Dan ini sih Jan, yang gua salut langsung ditunjuk PLT-nya Pak Mahfud gitu. Menurut lo gimana nih Jan? Oke nggak nih kalau Pak Mahfud untuk PLT? Ya karena si Pak Joni ini lagi tersandung kasus hukum dan pasti di dalamnya Kominfo itu juga bingung terkait kasus hukum terkait si BTS ini ya, ditunjuknya Pak Mahfud itu ya cocok-cocok aja gitu karena dia orang hukum juga jadi dia paham gitu bisa membedakan oh ini bermasalah ini enggak ini bermasalah ini enggak gitu. Iya iya. Dia cocok-cocok aja gitu. Cuma kalau dari sisi apa namanya sisi pengetahuan teknologi mungkin mungkin Pak Mahfud bukan bidangnya gitu. Cuma kalau dari Betul. sisi penanganan cepat, nah saat terjadi korupsi ini dalam penanganan hukum ya mantap sih gitu, cocok gitu. Dan menurut gua ini opini gua ya Jan ya. Kenapa Pak Mahfud? Biar untuk memastikan lebih ini aja Jan. Biar nggak ada Hmm, korupsi keduanya lagi gitu loh. Jadi iya, diprotekin nih masih yang tersisa yang masih bisa potensial untuk dibangun gitu. Karena gue lihat iyalah, di YouTube itu ada yang benar-benar menaranya belum belum apa ya? belum Iya, pasang. iya itu maksud saya. Ya Jadi lu Allah, kayak habis beli apa namanya? apa tuh? eh lu beli apa namanya beli komputer gitu kan. Ya lu cuma baru beli doang Iya gitu, belum belum lu dirakit kan? rakit gitu, lu Iya monitornya pak, belum tersambung sama PC sama CPU, CPU-nya belum tersambung sama listrik gitu. iya pak. Ya udah gitu Itu aja. belum ada listriknya juga mungkin kan Iya karena pak, daerahnya daerah terpencil gitu kan. iya Mungkin di pak. situ kali. Gila BTS emang menara BTS ya. Proyek basah banget sih menurut gua gitulah. Nggak Seperti salah itu. karena tadi kan itu kan targetnya kan terdepan, terpencil sama terbelakang. Mhm. Ya, 3T memang tadi ya. Ha. yang jauh gitu posisi-posisinya bukan posisi-posisi yang dekat-dekat kota gitu, posisi-posisi yang Betul. jauh. Padahal ya kalau Ya, itu jadi tuh, wah gila. wah Indonesia gila. sampai desa-desa tuh Ini internetnya. ada cyber, Indo Cyber. Wah, Oh, Indo Cyber nama nama sebuah perusahaan yang pernah perusahaan saya software dengar. itu, Pak. Apa sih maksud Anda, hei? Malah promo yang enggak, Bapak. Dan ini sih Jan, yang gua yang gua agak kaget itu ada rumor Haritanu Jan untuk jadi
Kominfo penggantinya Johnny J Plate ya. Menurut lo gimana nih Jan? Oke nggak nih Jan kalau jadi Wah, Kominfo dia? Bapak Bapak kalau ngelempar topik lempar ke saya ya. Nyari aman sekali hidup Bapak. Enggak, kan lu bisa juga nembak gua kalau nanti. Oh iya. Iya bisa, kita saling nembak-nembakan Iya. nih Jan. Bapak dulu kan bapak Waduh. ini. Kalau menurut gue sih ya, Pak HT ini, Pak Haritanu ini kan memang bos media juga kan. Ah, ah, ah. Sama lah dengan asalnya Pak Joni Plate kan memang asalnya dari partai yang ketuanya juga bos media juga Media gitu loh. Jadi nggak betul. jauh-jauh beda. Dan juga Mhm. mungkin Pak apa namanya Pak HT ini Haritanu eh, jangkauannya juga luas itu dengan RCTI-nya, dengan MNC MNC-nya Media-nya betul gitu. Jadi betul. mungkin bisa mewakili Kominfo untuk mengembangkan itu seperti di MNC itu gimana gitu loh, kok bisa sampai ke desa-desa pelosok gitu kan. Mungkin bisa dipakai gitu loh pengalamannya di sana. Dan kalau jadi ya nggak masalah gitu loh, kita kasih kesempatan dia berpikir gitu. Asal jangan korupsi. Cuma kayaknya kalau hari tamu korupsi kelewatan ya. Udah kaya Udah raya kaya masih banget korupsi. dia. Dia aja bikin partai iseng itu Perindo. Gabut ya, gabut. Ah, Iya, itu ngasih gerobak kemana-mana kan gabut, Cuk. ya iklannya, Nanti saya minta betul. Pak Haritano gerobaknya ya. Iya Pak, kami pengen bikin Tolonglah. usaha boba Pak. Iya, jualan pinggir Gerobaknya, jalan. iya di pinggir jalan Pak, tolonglah. Tolong siapa Iya, aja kader Perindo, kasih gerobak masa boleh. iya, tapi jangan jangan suruh masuk kader juga, Pak, biar kita masih netral. Iya, masuk iklannya nggak apa-apa Pak, tapi Iya, jangan kader. iklan sama gerobak nggak apa-apa, Pak. Bener, Pak. Iya, Seriusan. tempelin stiker Perindo juga nggak apa-apa Pak. Iya, Pak. Yang penting gerobak. Saya mau Iya, jualan boba. iya. Atau apa kek gitu yang bisa dijual gitu kan. Kayak gerobak itu nggak harus boba, Pak. Beneran dah. Mau saya, Pak, jualan. nyari nyari project Pak. Ini jilat liker, liker, liker Likers. penjilat. Iya, aduh, 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 aduh. Kalau menurut Bang Ando gimana tuh dengan Messi. hari? Bukannya Ada. Bapak benci banget sama sehari-hari Oh, Tano ya enak dulu? aja. Saya cinta. Dulu Saya katanya penonton RCTI setia loh. Iya. Bapak yang nge-shoot ini dulu apa ya, RCTI yang iklan itu pakai drone nih tahun 99. Ekonomi keluarga saya masih miskin, Pak. Drone-nya dari mana coba? Hei, Ya siapa tahu kan Pak. pinjam ya, dikasih ya. Saya Iya. masih kecil, Gimana? Pak. Menurut Bapak gimana nih? Kita jadi kemana-mana kan dulu Bapak katanya benci banget sama Haritano. Nggak Kagak bisa. ada. Saya tidak ada. Tolong ya, saya statement gak ada benci Haritano. Saya penonton setia RCTI, semuanya lah MNC saya tonton. Bohong. Coba saya tanya nih, saya tanya nih. Apa? Aduh, aduh. Jangan udah Jan. Jangan ampun Jan. Enggak. Mungkin aja gini. Dia kan juga ada yang tadi lu bilang kompeten media. Pasti kan setahu gua di IT juga oke lah MNC ini gitu kan ada induk perusahaan IT-nya Hmm. gitu lah. Iya, iya. Jadi kalau misalnya nanti ada permainan atau apa-apa dia juga punya referensi dengan tim internalnya sendiri gitu loh Jan. Nggak Iya, iya. nggak abu-abu banget gitu loh gitu. Walaupun Iya, saya iya. masih suka Parudiantara. Wah, Bapak ini dasar penjilat mentang-mentang dulu Bapak dapat banyak proyek dari Pak Enggak Rudiantara ya. ada Pak. Oh, oh ini Mbak Pandu ini tempat pencucian uang. Wah, Enggak parah emang ini Januari ini makin gila dia. Enggak ya guys, enggak. Emang Januari kayak Abdur sama Mamat aja. Januari Abdurnya saya Mamat jadi keset seperti itu ya guys ya. Aduh. Ya, tapi iyalah. menurut gua gini loh Jan. Apa mungkin karena 4G ini tidak berjalan jadi penetrasi teknologi 5G-nya jadi kayak melambat juga gitu loh. Padahal di luar itu udah berbondong-bondong 5G gitu loh Jan. Bisakah Ya, seperti itu ya. Jan? Bisa jadi gitu, bisa juga gitu. Cuma ya tadi balik lagi kan persebaran apa. Ini kita nggak bisa ngelihat dari sudut pandang sekarang Iya juga gitu kan. benar sih Sudut benar. pandangnya kita ambil panjang jauh lah tadi kita bicara tahun 2006 kan Pak Mahfud bilang. Ya berarti itu zamannya Bu Mega sama Pak S kan, Pak SBY. Iya betul. Ya balik lagi gitu di zaman-zaman mereka infrastrukturnya itu sampai di mana gitu. Kan kita tahunya pas zaman Pak SBY memang itu lagi digenjot kan eh,
telekomunikasi seluruh Indonesia gitu kan lewat Telkomsel dan Telkom yang memang cukup berhasil gitu kan walaupun memang banyak tersendat juga. Mhm. Kemudian migrasi dari uh, dulu kan 3G ya 3G ke zamannya 4G, betul. dari 2G 3G itu di Pak SBY kan dari H itu kan transmisi atau transfer ininya ke 4G kan lumayan lama tuh. Betul. PSBY turun di 2014, kita baru masuk 4G di 2015-16, itu pun juga terbatas kalangannya. Dan ternyata memang infrastrukturnya belum melebar ke daerah-daerah kecil gitu, hanya cuma Mhm. daerah-daerah kota gitu. Nah, mungkin ya Pak Jokowi pengennya di seluruh Indonesia ini semuanya terjangkau 4G dulu semuanya gitu kan. Jadi ketika nanti ada upgrade teknologi lebih mudah gitu kan. Iya, iya. Karena ya tadi Infrastrukturnya tadi infrastrukturnya udah siap uh, ya. terbatas banget gitu kan cuma hanya di daerah-daerah besar. Nah, mungkin di Pak Jokowi pengennya diratain dulu gitu. Mungkin agak alamatnya di situ. Makanya dibangunlah BTS ini gitu agar 4G ini masuk desa gitu. Ya, kalau dibilang perlambatan karena 4G ya benar gitu karena memang kita belum sepenuhnya 4G kan. Mhm. Ya mungkin 5G baru bisa di 2025 lah Iya. melebar kemana-mana di kota-kota besar kita. Iya, iya. Cuma ya tunggu perkembangan dari BTS ini sampai di mana. Betul, betul. Iya Pak, itulah. HP saya aja masih 4G, udah mau ke 5G aja. Enggak kan kita tahun lalu nonton ini Pak, channelnya Gadgetin udah nyobain 5G. Handphone Iya apa kan, tuh ya? iya titik tertentu doang kan, itu di Jakarta juga nggak Oh semuanya iya kan. nggak semua ya, benar 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 benar. Saya nunggu banget Pak, makin meningkatkan internet kita kan makin ini maksud gua. Ya sebenarnya dimaksimalin 5G aja, 4G aja udah ini loh, Oke ya. udah oke banget gitu untuk orang-orang yang masih mau yang belajar, yang konten kreatif dan lain-lainnya. Mhm, 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 5G itu ya jauh lebih cepat aja gitu loh. mhm, mhm. Kayak Ya. gitu sih Pak. Oke, nanti kita bahas lah apa itu 5G ya Jen ya. Iya. Ya, kesimpulan dari konten ini adalah Pak jangan Haritano kita jadi ini Kominfo. amin aja. Kita kan doain yang terbaik nih. Siapapun yang menggantikan ya semoga bisa membuat infrastruktur 4G ini sampai ke daerah-daerah terpencil tadi itu gitu. Jangan Betul betul. jangan ada hambatan lagi lah. Yang Iya kedua jangan inilah jangan apa? jangan Jawa sentris lagi lah. Iya, Biar mereka belajar di daerah-daerah mereka sendiri betul. dan membangun bangsa-bangsa atau negara-negara bisa dong kita Bukan bukan. Maksudnya membangun daerah-daerahnya daerahnya. masing-masing gitu. Jadi Iya, nggak harus ke Jakarta lah. iya. Kalau udah zamannya internet bisa berkembang di mana aja. Betul. Ada satu lagi Jan. Apa tuh? Jauhkan dari korupsi. Wah, itu dia. Itu dia. Dari kesimpulan A sampai Z kita omongin itu dia, oke? Ya, sampai sini dulu konten kita. Ada yang mau tambahin Jan? Nggak ada. Nggak ada lah ya. Oke deh, sampai sini dulu konten kita. Jangan lupa like, subscribe, share. Dan kalau mau kalian support kita melalui donasi bisa lewat QR code nanti di pojok kiri pojok kanan kita tampilkan. Dan satu lagi pesan saya, jauhkan diri dari korupsi karena Dan korupsi narkoba. dan narkoba dan hal-hal buruk lainnya ya. Saya Nandosan dan teman saya. Januari. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye. Bye bye.